Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutia Nur Aini RS, mahasiswa program studi budidaya perairan. Di sini saya akan membuat tentang diri saya dari tugas Ibu Riri, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Jati Diri, di mana selama saya berkuliah di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa itu, saya banyak mendapatkan ilmu baru yang saya tidak ketahui selama maksudnya sekarang baru memulai pendidikan sebagai mahasiswa, di mana di sini saya diajarkan dimana pernah Kak diajarkan sama Ibu Tri itu, diajari cara mengukur ikan, cara melihat bonatnya, cara membedakan ikan betina, ikan jantan, cara melihat hatinya. Kita diajari pada praktek kemarin di rumahnya Ibu Tri itu, kalau tidak salah kemarin. Terus saya suka dengan mata kuliah kewirausahaan karena saya mau sekali punya usaha di mana bisa berusaha sendiri bisa mengumpulkan uang dulu untuk nanti bisa membangun usaha. Muka usaha misalnya kayak muka membudidaya ikan, tapi kolam yang kecil saja, tapi nanti bisa saya jual di kampung itu, di dekat misalnya tetangga saya tawarkan apakah dia mau beli ikan yang seperti ini, atau saya nanti bisa membudidayakan ikan yang warga di daerah yang saya tinggali nanti yang dia suka ikannya, nanti saya membudidayakannya. Bagaimana supaya nanti saya bisa membudidayakan dengan baik dan benar. Dan saya juga mau sekali tertarik sekali sama yang namanya menjahit, kayak mau buat sebuah gaun, kayak gaun atau gamis begitu, bisa saya pasarkan ke orang-orang. Maksudnya saya yang buat sendiri desainnya, saya yang menjahit sendiri, saya yang saya publikasi di media sosial bahwa saya punya produk ini begini bahan kainnya. Saya mau sekali punya kayak butik begitu, butik syar'i, karena saya nyaman sekali pakai baju syar'i, kayak nyaman kalau misalnya pergi keluar memakai kerudung besar itu kayak terjaga sekali, kayak dilindungi sama hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Kayak sebenarnya saya ini bukan orang yang cepat nyambung sama orang. Di semester 4 ini saya belum bisa terlalu nyambung sama orang, menceritakan apa yang sudah terjadi sama saya. Dan saya punya trauma, di mana trauma itu membuat saya lebih suka menyendiri, lebih suka sendiri, karena kalau sendiri lebih tenang hatiku, lebih plong pikiran. Sedangkan kalau saya mau pergi di lingkungan seperti
saya ingin berkumpul sama teman begitu, kayak ini hatiku dan pikiranku tidak tenang, hal-hal yang negatif selalu keluar dari pikiran saya. Jadi saya lebih suka menyendiri pada saat azan berkumandang, pada saat saya di kampus. Saya lebih suka bergegas ke musolanya kampus untuk sholat dan meminta maaf kepada Allah supaya saya diberi kemudahan, diberi kekuatan untuk istiqomah di jalan ini. Dan saya selalu berdoa, saya ingin menjadi orang sukses ke depannya yang bisa mempekerjakan orang-orang yang tidak mendapatkan lowongan di sana. Maksudnya dia bisa kerja misalnya bisa kerja di butikku yang saya buat begitu. Jadi maksudnya pengen kali punya usaha yang bisa menghasilkan atau membuat orang mendapatkan hasil dari tempat saya dari tempat yang kayak dari tempat butik yang saya inginkan. Dan mau sekali Kak kalau misalnya kayak punya Kak butik ini, mau Kak pekerjakan gitu orang yang ada tuh kadang orang yang biasa di jalan yang minta yang yang menjual kerupuk, bisa saya tawarkan, siapa tahu dia mau kerja di butikku, mau jadi kayak pembawa barang, kayak pengangkutan barang begitu ke toko-toko lain, atau pengiriman kayak perpaket-paketan begitu yang mengemaskan semua. Dan mau sekali Kak punya impian itu membangun masjid. Mau sekali Kak membangun masjid, tapi ikhtiar tidak kalau kita ikhtiar kepada Allah, kita berprasangka baik kepada Allah, pasti Allah berikan jalan. Jadi ini nanti kalau misalnya lulus Kak, mau sekali Kak itu menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dimana saya berkuliah di ITBM ini, mau Kak masyarakat yang ada di dekat butik itu nanti bisa bekerja di saya, walaupun itu gajinya tidak seperti di tempat kerja lain. Maka menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain. Dan banyak impian-impian yang mau saya kejar tapi stuck di sini saja, maksudnya tidak ada pemulihan start di sini karena rasa traumaku yang dulu yang tidak bisa kujelaskan di video ini, yang tidak bisa maksudnya tidak bisa kuceritakan kepada orang lain, hanya kupendam sendiri. Dan kalau ingat gitu traumaku di masa itu, saya takut sekali, takut melakukan hal baru, takut datang ke tempat yang baru, kayak dan semoga Allah kuatkan saya untuk terus berjuang melawan rasa trauma saya, karena tidak mudah saya melawan rasa trauma saya.
sampai di titik ini saya berjuang sendiri. Saya mengadu kepada Allah untuk dikuatkan, untuk dimudahkan di setiap langkahku. Dan semoga saya bisa membahagiakan kedua orang tuaku sebelum saya dipanggil kepada Allah. Dan saya tadi membuat kerajinan dari daun pisang yang kering. Terus kita membuat kerajinan cincin, di mana kita mengambil bahannya yaitu daun pisang kering, terus lem, terus amplas, dan terus tempat pengukuran cincinnya itu agar pas di tangan kita, diukur dengan lingkarannya kayak pengukuran begitu. Terus dililit gitu daun pisangnya mengelilingi putaran itu sampai dia pas, baru kita lem. Seterusnya seperti itu. Terus dilanjut kita amplas hingga teksturnya bagus. Dan saya sebenarnya suka membuat kerajinan, dan saya pada saat SMP kemarin itu saya disuruh buat kerajinan pas SD kayaknya itu kalau nggak salah, ada anak dari ada anak kampus yang magang di sekolah saya di SD Impres Sudiang, di mana dia mengajari saya untuk membuat lampion dari sebuah gelas, di mana itu gelas dibuat lampionnya menggunakan led, direkat-rekatkan agar menjadi lampion yang sempurna. Dan saya diajari menanam sayur di namanya greenhouse begitu, kayak tempat penanaman kayak sayur-sayur begitu, kayak hidroponik begitu, hidroponik apa ya, semacam itulah. Terus kita diajari bagaimana caranya menanam dengan baik, step-stepnya sampai kita tahu. Dan apa ya lagi yang mau saya sampaikan, saya sebenarnya paling hobi dengan membersihkan rumah, dimana saya suka sekali mendekor rumah, walaupun rumah saya belum terplester, tapi nanti saya insya Allah kalau saya punya uang, saya berusaha dulu, saya ingin merubah rumah ini menjadi nyaman. Dan alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Membangun rumah ini tidak mudah loh, kita tidak mudah membangun rumah ini, karena pada saat membangun rumah ini kami harus menjual apa yang dimiliki, terus kita beli bahan-bahannya, terus yang jadi kuli kita perempuannya. Dan pada saat pembangunan rumah ini saya mendaftarkan diri ke 18, dan saya pergi bersama teman saya mendaftar ke 18. Terus saya mengisi formulir dan bagaimana cara dan saya pergi mengambil bajunya semua yang saya akan pakai di sekolah itu. Dimana pulang dari situ saya harus melempar batu ke tukang itu yang di atas yang mengerjakan, melempar, dan bukan hanya sekitar 5 biji, ada sekitar 30-40 biji. Dan dimana kita harus mengaduk semen, membantu, karena kalau kita tidak saling membantu, rumah ini tidak akan jadi. Dan saya mau kasih pesan untuk teman-teman saya dan untuk ibu dosen, Ibu Riri, terima kasih telah memberikan materi-materi
yang baik untuk mahasiswanya. Terima kasih untuk Ibu Riri yang selalu memberikan semangat untuk mahasiswanya untuk berjuang meraih cita-citanya. Sebagai mahasiswa, semoga saya bisa menjadi mahasiswa yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang saya dapat di kampus ini bisa saya kembangkan di masyarakat agar masyarakat tahu apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan. Dan teruntuk Ibu Riri, terima kasih banyak Ibu Riri. Semoga Ibu Riri diberkahi umurnya, dilancarkan rezekinya, diberikan keluarga yang harmonis sampai ke surga, diberikan kemudahan untuk memberikan ilmu yang terbaik untuk mahasiswanya. Dan untuk Ibu Riri tetap semangat meraih SE sarjana SE, meraih S3-nya. Semangat Ibu Riri. Perempuan harus berjuang, perempuan harus berpendidikan, perempuan tidak boleh lemah, perempuan harus berdiri di kakinya sendiri. Kita tidak boleh lemah, kita harus kuat dan kita harus maju terus. Walaupun masa lalu saya tidak terlalu bagus, maksudnya ada yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Dan satu pesan saya untuk Ibu Riri, selama Ibu Riri masih menjadi dosen di kampus TBM Balikdiwa Makassar, Ibu Riri minta tolong sekali, saya hanya ingin menyampaikan pesan bahwa Ibu Riri jangan pernah bosan menasihati angkatan saya 2024, 2025 dan angkatan seterusnya. Ingatkan dia sholat, ingatkan dia membaca kitabnya, membaca Al-Qur'annya, dan selalu berzikir kepada Allah, meminta kemudahan, meminta segala ikhtiar. Insya Allah berikan jalan yang terbaik. Dan doakan saya Ibu, semoga saya bisa menjadi mahasiswa yang kuat, yang bisa melawan trauma yang pernah saya alami. Terima kasih atas semua motivasi baik, hal-hal positif yang Ibu berikan kepada saya. Semoga saya bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi, mandiri, dan kuat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan selama saya berkuliah di mata kuliah Ibu. Mohon maaf bila saya banyak kekurangan. Mohon maaf bila saya pernah menyakiti hati Ibu. Terima kasih Bu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutia Nur Aini RS, mahasiswa program studi budidaya perairan. Di sini saya akan membuat tentang diri saya dari tugas Ibu Riri, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Jati Diri, di mana selama saya berkuliah